sahabat ASN dimanapun berada, kembali lagi bersama saya Mercy Juliani Mulu SPD, peserta Latsar CPNS 2022 Kabupaten Nias Utara, Angkatan 17 Kelompok 1. Kali ini saya akan membahas tentang nilai adaptif. Sebagai pengampu materi, yaitu Ibu Yamnur Mahlia SST MKes. Adapun pengertian adaptif merupakan salah satu karakter penting yang dibutuhkan oleh individu maupun organisasi untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Aktualisasi nilai-nilai adaptif dalam pelaksanaan tugas-tugas jabatan di sektor publik, diantaranya perubahan lingkungan strategis, baik itu di tingkat global, regional maupun nasional. Perubahan lingkungan strategis ini menjadi sesuatu yang tidak terhindarkan karena tak ada satupun negara ataupun pemerintah yang kebal akan perubahan ini. Misalnya, dalam pembangunan ekonomi yang mendorong kompetisi antara negara-negara lain. Kerusakan lingkungan juga merupakan variabel penting dalam memahami perubahan lingkungan strategis. Perubahan iklim salah satunya menciptakan pemanasan global, sehingga memaksakan negara untuk mengadaptasi cara-cara baru dalam menghadapi dan menyelesaikan pendekatan lama ke pendekatan yang lebih baru, sehingga dapat menyesuaikan dan menyelesaikan tantangan isu yang terjadi. Yang kedua adalah kompetisi di sektor publik, di mana kita sebagai bangsa yang berkembang, kita harus mampu mendorong dunia usaha berdaya saing untuk menghasilkan kinerja terbaik. Yang ketiga adalah komitmen mutu. Pendekatan mutu kerja tertuang dalam peran pegawai ASN sebagaimana ditetapkan pada pasal 12 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, yaitu sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yang keempat, perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi menjadi salah satu pendorong perubahan terpenting yang mengubah cara kerja birokrasi serta sektor bisnis sehingga kualitas pekerjaan dapat tercapai dengan cepat dan tepat. Pelayanan publik berbasis digital menjadi salah satu tuntutan perkembangan teknologi dan juga kebutuhan kemudahan bagi warga dalam mengakses dan mendapatkannya. Digitalisasi pelayanan menjadi keharusan bagi pemerintah untuk menyesuaikan dengan peningkatan literasi digital di masyarakat. Yang kelima adalah tantangan praktek administrasi publik. Praktek administrasi publik yang terus berubah dan bercirikan adanya distribusi peran negara dan masyarakat juga telah dikenal dalam banyak literatur. Tantangan ini menjadi faktor yang memaksakan pemerintah untuk melakukan adaptasi dalam menjalankan fungsinya. Perubahan lingkungan yang berkarakteristik FUCHA yaitu volatility. Perubahan lingkungan yang berkarakteristik FUCHA yaitu yang pertama, volatility. Dunia berubah dengan sangat cepat, bergejolak, relatif tidak stabil, dan tak terduga. Tidak ada yang dapat memprediksi bahwa 2023 akan menjadi tahun paling buruk bagi hampir semua sektor usaha di dunia. Yang kedua adalah uncertainty, masa depan penuh dengan ketidakpastian. Sejarah dan pengalaman masa lalu tidak lagi relevan memprediksi probabilitas dan sesuatu yang akan terjadi. Yang ketiga adalah complexity. Dunia modern lebih kompleks dari sebelumnya. Masalah dan akibat lebih berlapis, berjalin berkelindan, dan saling memengaruhi.
Yang keempat adalah ambiguity. Lingkungan bisnis semakin membingungkan, tidak jelas, dan sulit dipahami, sehingga menimbulkan banyak penafsiran dan persepsi. Fondasi organisasi adaptif dibentuk dari 3 unsur, yaitu landscape, pembelajaran, dan kepemimpinan. Dalam menghadapi adaptif di lingkungan kerja, kita mampu cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan, terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas, serta bertindak proaktif. Sebagai guru di SDN 076685 Hili Zoara, saya berkomitmen menjalankan perubahan-perubahan atas apa isu yang terdapat di sekolah, dengan menciptakan lingkungan yang kondusif serta menggunakan pembelajaran-pembelajaran yang berinovasi sehingga dapat terwujudnya dan dapat tercapainya pembelajaran yang efektif dan efisien. Saya juga harus mampu berdedikasi, rela berkorban, baik itu terhadap siswa saya maupun di instansi saya bekerja, serta berkontribusi melakukan hal-hal yang baik dan dapat mengembangkan motivasi belajar siswa. Demikian podcast saya kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih, ya ahoho.